Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amel Rusnawati. I want to presentation customer service first before past. Pengertian konsep: memprioritaskan kondisi emosional sebelum prosedur. First, hati-hati. Menangani emosi, kekecewaan atau kebingungan pelanggan terlebih dahulu. Kunci utama: menjalankan langkah teknis seperti pengecekan nota, kartu garansi, dan sistem. Tujuan: menciptakan suasana yang kondusif. Jika hati pelanggan sudah tenang, penjelasan teknis yang rumit akan lebih mudah diterima. Contoh kasus: situasi komplain AC baru tidak menyala. Profil nasabah bernama Ibu Mia datang dengan keluhan barang yang baru dibeli kemarin ternyata tidak bisa menyala. Nasabah merasa rugi dan kecewa. Penyelesaian dan analisis kasus. Implementasi first before past oleh customer service. Tindakan sebelum masuk ke detail garansi yang kaku. Customer menyampaikan, kami atas nama perusahaan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalimat ini merendam potensi debat kusir dan menunjukkan kepribadian perusahaan pada kerugian nasabah. Validasi kerugian. Customer service mengakui bahwa nasabah berhak merasa kecewa karena barang yang baru dibeli tidak berfungsi. Hal ini membangun jabatan kepercayaan antara customer dan nasabah. Penyelesaian dan analisis kasus. Prosedur: setelah suasana mencair melalui permintaan maaf, customer service baru menjelaskan prosedur pengecekan teknis dan syarat penukaran barang baru. Garansi 1x24 jam. Jadi kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa dengan mendahulukan hati permintaan maaf tulus, nasabah menjadi lebih sabar saat mendengarkan prosedur garansi dan estimasi waktu perbaikan yang membutuhkan beberapa hari. Ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan konsep hurt before past? Jadi jawabannya, konsep yang memprioritaskan kondisi emosional pelanggan sebelum menjalankan prosedur teknis. Selanjutnya, strategi last, listen, apologies, solve, dan thanks. Pengertian: 4 langkah kunci dalam menangani komplain secara profesional. Listen, mendengarkan keluhan pelanggan dengan seksama pada pemotongan pembicaraan. Apologies, menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas keterlambatan yang dialami. Yang solve, memberikan solusi nyata atau kepastian langkah perbaikan atau penggantian produk. Yang thanks, berterima kasih atas masukan dan kesabaran pelanggan selama proses penanganan. Contoh kasusnya: situasi komplain unit AC Panasonic tidak menyala. Kasusnya, Ibu Mia komplain karena AC yang baru dibeli kemarin tidak berfungsi. Ia merasa rugi karena barang baru sudah rusak. Penyelesaian dan analisis kasus. Aplikasi metode LAS pada kasus Ibu Mia. Listen, customer mendengarkan detail pembelian 4 unit AC dan 2 mesin cuci, dan mencatat kendala spesifik pada salah satu unit AC Panasonic. Apologies, customer menyampaikan permintaan maaf secara tulus atas nama perusahaan terkait ketidaknyamanan dan produk yang bermasalah. So, customer service memberikan solusi konkret, mengirim tim teknis besok pagi untuk mengecekkan dan menjanjikan unit penggantian. Thanks, customer service menutup sesi dengan ucapan terima kasih karena nasabah telah melaporkan kendala tersebut secara baik-baik.
sih tujuan dari teks dalam metode LAS ini? Jadi jawabannya, menciptakan suasana yang kondusif agar pelanggan lebih mudah menerima penjelasan teknis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, win-win solution. Pengertiannya, konsep mencari jalan tengah yang adil. Definisi, sebuah kesepakatan di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi, namun tetap mengikuti prosedur operasional standar SOP perusahaan. Kunci utama transparansi waktu dan prosedur. Pelanggan mau berkompromi jika mereka diberi alasan yang masuk akal mengapa solusi tidak bisa terjadi secara instan. Contoh kasusnya, kesepakatan prosedur garansi AC Panasonic. Penyelesaiannya, sisi pelanggan win. Kepastian penukar, pelanggan mendapatkan hak ganti unit baru jika terbukti cacat produksi. Garansi 1x24 jam. Kemudahan layanan, pelanggan tidak perlu repot membawa AC yang berat ke toko karena tim teknis yang akan datang ke rumah. Sisi perusahaan win. Keamanan aset, perusahaan terhindar dari kerugian akibat human error. Kesalahan pemakaian oleh pembeli karena ada tahap pengecekan teknis terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Ada. Saya, Rizka Naraya, ingin bertanya kepada Ame, apa konsep win-win solution? Jadi jawabannya, win-win solution mencari jalan tengah yang adil antara kebutuhan pelanggan dan SOP perusahaan. Selanjutnya follow up, yaitu tindak lanjut. Pengertiannya, tema membangun loyalitas melalui edukasi, konsep dasar, langkah proaktif customer service untuk memastikan masalah selesai sepenuhnya dan mencegah keluhan berulang di masa depan. Fokus utama, konfirmasi kepastian, memberikan jadwal jelas kapan tim teknis akan datang, pencegahan, menjelaskan prosedur garansi agar pelanggan paham hak dan kewajibannya, membangun kepercayaan, menunjukkan tanggung jawab perusahaan meskipun transaksi pembelian sudah selesai. Contoh kasus, situasi penanganan komplain kerusakan produk AC tidak menyala. Penyelesaiannya, efektivitas follow up dalam memberikan kepastian tindakan customer, memberikan roadmap solusi. Customer service tidak membiarkan nasabah pulang dengan tanda tanya. Ia menjelaskan langkah selanjutnya. Pengecekan oleh tim di rumah nasabah, verifikasi kerusakan, pengiriman unit baru dalam 3 hari. Manfaat bagi nasabah mendapatkan kenyamanan karena tidak perlu repot membawa unit AC yang berat ke kantor. Adanya estimasi waktu yang jelas, 3 hari memberikan rasa tenang dan kepastian hukum garansi. Ada yang ingin bertanya? Ya, tanya. Saya Septiana Wahab ingin bertanya kepada Amelia, apa yang dirasakan customer dari adanya estimasi waktu yang yang tepat? Jadi jawabannya, nasabah merasa lebih tenang dan mendapatkan kepastian. Selanjutnya ada respon cepat keluhan pelanggan via WA bisnis, yaitu produknya pisang coklat. Di sini profil bisnisnya ada logonya, ada nama kontaknya, ada kategori produknya, ada jam operasionalnya. Selanjutnya ada pintasan. Di sini ada penutup, pembuka, salam, ya. Selanjutnya ada keluhan pelanggan. Di sini ini customer mau komplain produk yang dibeli. Nah, ini yang dijawabnya, halo Kak.
usaha. Nama usahanya Banana Shop, kategorinya belanja dan retail. Produknya pisang coklat, berbagai varian. Jam operasionalnya dari jam 9 sampai jam 6 sore setiap hari. Latar belakangnya, chat WA adalah media utama komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, dibutuhkan respon cepat dan sopan. Yang ketiga, SOP dibuat agar pelayanan lebih rapi dan profesional. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan SOP, yang pertama memberikan pelayanan yang cepat. Yang kedua, menjaga komunikasi tetap ramah. Yang ketiga, mempermudah proses pemesanan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sapaan awal mempermudah proses order. Yang kedua, menghindari kesalahan pengiriman. Menunya ada original pisang, ada keju, ada coklat, ada strawberry. Harga mulai dari 10.000. Kesimpulannya, SOP chat sangat penting dalam bisnis online, membantu pelayanan lebih cepat dan rapi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, membuat bisnis terlihat profesional.